wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya, Siti Asia, Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan memberikan materi kepada kalian tentang aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi yang merupakan bagian-bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Microsoft Word berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi pembuatan, pengeditan, dan memformat suatu dokumen. Misalnya, mengolah dokumen yaitu membuat surat menyurat, kertas kerja, brosur, kartu nama, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan mempraktekkan langkah-langkah membuka Microsoft Word 2010. Adapun langkah-langkah membuka Microsoft dengan dua cara. Yang pertama, boleh menggunakan ikon Microsoft Word yang ada pada desktop. Caranya kita klik 2 kali, maka lembar kerja Microsoft Word akan terbuka. Kemudian cara yang kedua dengan mengklik Start pada taskbar, kemudian pilih Microsoft Office. Microsoft Office, kita cari ini, kemudian cari dan klik Microsoft Word 2010. Maka lembar kerja Microsoft Word akan terbuka. Oke, saya akan mengenalkan bagian-bagian Microsoft Word 2010. Dalam mempelajari Microsoft Word 2010, banyak hal yang perlu kita ketahui, termasuk bagian-bagian pendukungnya seperti toolbar, kemudian menu bar, menu standar, dan yang terakhir adalah status bar. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu yang terdapat di dalam bagian-bagian Microsoft Word 2010 pada pembuatan atau pengeditan suatu dokumen. Yang pertama ada yang disebut dengan Customize Quick Access Toolbar atau disebut juga dengan perintah akses cepat. Ini kita buka, ada terdiri dari beberapa ikon. Yang pertama ada New, Open, Save, Undo, Redo, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita menuju ke title bar. Title bar biasanya kita sebut juga dengan baris judul. Title bar adalah bagian yang menampilkan dokumen yang sedang terbuka atau nama program yang sedang kita gunakan. Lanjut ke kontrol jendela atau disebut juga dengan Windows Management. Kontrol jendela adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Misalnya ada yang disebut dengan minimize. Minimize adalah menyembunyikan lembar kerja, kemudian maximize membesarkan. Ada yang disebut dengan restore down, itu mengecilkan lembar kerja. Kemudian yang terakhir ini close, itu menutup lembar kerja dengan cepat. Kita menuju ke menu bar. Menu bar berisikan kumpulan menu untuk menjalankan suatu Microsoft Word. Yang pertama ada yang disebut dengan menu file. Ini menu file. Ini berisikan tombol perintah untuk manajemen file. Kemudian lanjut ke yang home.
Home merupakan menu yang berisi tombol perintah dasar suatu pengeditan dokumen. Misalnya ada model font. Ini font. Kemudian ada margin. Ini margin kiri kanan, rataan kiri kanan, dan ada banyak lagi yang lainnya. Kita lanjut ke insert. Insert merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk menyisipkan data, baik foto ini picture, kita insert dari picture, kemudian table, insert table, itu membuat tabel, kemudian ada insert clipboard, dan banyak lagi yang lainnya. Lanjut ke page layout. Menu page layout merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk mengatur format kertas. Ini format kertas. Format kertas, kemudian ukuran kertas. Sini di page setup. Ukuran kertas. Kemudian ada bingkai dan kolom. Reference ada juga disebut dengan menu reference. Menu reference merupakan menu yang berisi tombol perintah terkait dengan daftar pustaka, kemudian footnote, daftar isi, dan lain-lainnya. Lanjut ke menu mailing. Mailing merupakan menu yang berisi tombol perintah digunakan untuk manajemen email dan surat. Manajemen email atau surat. Lanjut ke menu review. Menu review merupakan menu yang berisi perintah terkait dengan auditing. Auditing, tulisan seperti spelling, grammar, atau bahasa. Lanjut ke view. Menu view merupakan menu yang berisi perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word seperti menyembunyikan dan menampilkan navigation pen. Navigation pen. Atau ada yang disebut dengan ruler. Greenness. Ini. Oke. Lanjut ke bagian toolbar. Toolbar adalah kumpulan gambar perintah berdasarkan menu yang sedang aktif. Ini kita tekan menu home, maka akan muncul toolbar dari menu home tersebut. Ini adalah toolbar, yaitu kumpulan gambar atau ikon yang dapat kita gunakan secara cepat. Lanjut ke kursor atau titik sisip. Ini adalah sebagai pusat kita memulai suatu pengetikan. Lanjut ke text area. Ini adalah text area atau daerah di mana kita akan melakukan pengetikan suatu dokumen. Lanjut ke ruler. Ruler adalah petunjuk jarak vertikal, dan horizontal dari halaman yang akan kita gunakan. Ini adalah horizontal, kemudian ke bawah adalah vertikal.
Lanjut ke scroll bar. Ini adalah untuk menggulung kertas ke bawah atau ke atas jika kita sudah menggunakan beberapa halaman. Dan yang terakhir adalah status bar. Ini status bar itu fungsinya untuk mengetahui informasi yang terjadi pada layar edit seperti halaman, nih halaman, kemudian baris keberapa, ini baris keberapa, dan lain-lainnya. Dan langkah yang terakhir dari pembuatan suatu dokumen yaitu menyimpan file, mengeprint, dan keluar dari Microsoft Word. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyimpan dan menutup Microsoft Word 2010. Adapun langkah-langkah menyimpan file, yang pertama adalah kita klik menu file, kemudian kita pilih save. Nah, maka akan muncul drive, itu ada drive C, D, atau E, ini tergantung dari pembagian dari suatu hard disk. Kita pilih di D. Kemudian kita boleh membuatkan new folder atau folder baru. Misalnya belajar. Setelah itu kita klik 2 kali belajar, maka dia akan terbuka. Setelah itu ganti nama file dokumen. Misalnya Siti. Setelah itu tekan save. Maka akan muncul pada title bar atau baris judul bahwa kita sudah menyimpan. Oke, dan yang paling terakhir adalah menutup Microsoft Word. Caranya boleh mengklik sebelah kanan pada Windows Management tanda silang atau close, ini boleh, atau dengan cara mengklik menu file, ini menu file, kemudian pilih close. Setelah itu klik lagi menu file, pilih exit. Nah, maka kita akan keluar dari lembar kerja Microsoft Word. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.